apa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya. Seorang mahasiswi yang pernah dijanjikan beasiswa oleh salah satu Pemda di Provinsi Riau ini, namun hingga di penghujung masa studinya, Pak Bupati bilang ke ayah saya, "Bapak terima kasih sudah mendidik anak Bapak." Terus tanpa dengan sengaja, qadarullah itu semua dengan takdir Allah, dengan tanpa sengaja ayah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, beberapa minggu lalu saya sudah menuliskan kisah novela Putri. Kemudian cerita novela ini saya muat di media sosial, di Facebook, di fanpage juga di Instagram. Tetapi saya kira penting mengangkat kembali kisah novela Putri ini di channel YouTube ini, sebab di channel YouTube ini saya akan menampilkan dialog saya dengan novela Putri, apa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya. Seorang mahasiswi yang pernah dijanjikan beasiswa oleh salah satu Pemda di Provinsi Riau ini, namun hingga di penghujung masa studinya, novela tidak pernah terima sedikit pun beasiswa tersebut. Bahkan novela mesti berhutang kepada kampusnya, dan dia mesti berhenti sejenak dan menggalang donasi. Teman-teman sekalian, berikut kita simak dialog saya via telepon dengan seorang novela Putri. Silakan. "Ya Pak." Pak Ahmad kan waktu itu ya, 2013 ya? Iya, ya betul. Ya. Oke, terus? Beliau menawarkan, jadi saya diundang di Masjid Islami Center untuk pidato di sana. Ya, lomba apa tadi? Mohon maaf, lomba apa tuh? Lomba pidato apa? Lomba pidato pentas PAIS nasional. PAIS itu singkatan? Pentas Agama Islam. Oh iya, ya waktu itu masih SMA. Masih SMA kelas 3. SMA 1 Jumbatu. Iya, Pak. Oh iya, Jadi kemudian saya diundang Bupati yang menjabat saat itu untuk pidato di hadapan beliau di Islami Center. Kemudian beliau Vela bertatapan langsung dengan beliau, dan waktu itu beliau sempat bilang, "Novela cita-citanya apa?" katanya gitu. Iya. Jadi Vela bilang, kalau cita-cita Vela itu ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan agama saja, Pak. Cuma waktu itu ada ayah saya, wakil kepala sekolah, dan guru pembimbing saya, serta paman saat itu dihadir di ruangan VIP di Islami Center. Pak Bupati bilang ke ayah saya, "Bapak terima kasih sudah mendidik anak Bapak." Terus tanpa dengan sengaja, qadarullah itu semua dengan takdir Allah, dengan tanpa sengaja ayah bilang, "Sebetulnya Pak, anak saya ini ingin menjadi dokter," katanya gitu. Ketika TK, SD, SMP saya tanya cita-cita beliau ingin menjadi dokter. Tapi kemudian SMA saya tanya, "Cita-citanya apa, Nak?" Gitu. Anak saya mengurungkan niatnya untuk tidak jadi dokter, kata ayah saya gitu. Kemudian ya karena dari jalur pendidikan kan kalau ke agama kan masih jumping kan dari SMA kan. Iya. Jadi saya inginnya waktu itu lanjutnya, nggak apa-apa kalau seandainya novela mau di kedokteran, boleh katanya gitu. Jadi langsung dia telepon Kadis pada saat itu, dan saya bilang ke Pak Ahmad, "Pak, kalau seandainya memang beasiswa ini hanya setengah saja dan saya khawatir nanti akan berhenti di tengah jalan, saya tidak mau mengambilnya," kata beliau. Dengan yakinnya beliau meyakinkan saya. Ketika itu langsung dipimpin upacara bendera apel pada hari Senin di Lembaga Kerapatan Adat, diumumkan di lapangan tersebut di Ujung Batu, Pak. Ya otomatis dengan yakinnya saya langsung terima. Akhirnya sudah diberitakan di daerah-daerah, cetak seperti koran. Dan apa yang saya khawatirkan sekarang terjadi gitu, Pak. Saya dari pemerintah Rokan Hulu sama sekali dari awal saya masuk kuliah hingga sekarang itu belum pernah sama sekali Pemda Rokan Hulu mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membayarkan sekolah saya. Jangankan untuk biaya penunjang yang harusnya beliau janjikan, seperti biaya kosan, buku, dan uang jajan, biaya pendidikan saja belum pernah. Artinya ketika masuk universitas itu kan sudah mulai proses pembayaran. Iya. Nah itu jadi siapa? Selama ini
dari kampus itu, Iya. waktu itu uang masuk itu sekitar lebih kurang 300 juta. Kemudian pembayaran cicilan itu ada 6 kali. Dari orang Sumbansi, ada orang dermawan yang membantu saya. Untuk pembayaran awal waktu itu 45.800.000 dibayarkan oleh beliau di para dermawan di Ujung Batu. Berapa tadi? 400? 45.800.000. Karena memang yakin akan dibiayakan nanti oleh Pemda, jadi adalah orang yang membayarkan terlebih dahulu, Pak, gitu. Jadi dari semester 1 hingga semester 5, Novela hanya dikirimkan surat melalui surat penundaan pembayaran mahasiswa, pembayaran biaya kuliah kepada kampus. Dengan Novela yang melobi kampus dan bagian keuangan dan bagian dekan selama 5 semester itu masih berjalan dengan lancar. Karena memang mereka melihat kegigihan dan kemauan Vela untuk kuliah. Akhirnya semester 6 itu sudah tidak ada lagi surat dari penundaan pembayaran dari surat itu dari Pemkap ya, dari Pemda. Iya, dari Pemda. Itu tiap semester itu muncul surat dari Pemda. Iya, jadi itu muncul tiap semester biasanya seperti itu. Adapun surat yang dikeluarkan itu masih berupa surat yang sebelumnya dikeluarkan sama, hanya saja Novela meyakinkan pihak kampus walaupun tanggal berbeda yang dikirimkan oleh mereka, Pak, saya ingin mau kuliah gitu. Jadi ya sudah, Novela saya akan bantu. Jadi dari pihak kampus sangat toleransi sekali gitu. Walaupun dari pihak kampus itu, dari pihak Pemda hanya mengeluarkan penundaan pembayaran itu hanya 1 kali saja dengan tahun yang berbeda gitu. Jadi hanya 1 atau 2 aja. Hanya tahunnya aja yang dirubah gitu ya. Formatnya itu aja terus. Seperti itu aja terus. Jadi seolah-olah kampus mengatakan, kampus ya pasti mempertanyakan kenapa masih sama seperti yang ini gitu. Dan untuk tanggalnya saja bahkan dicoret pakai pena aja gitu. Jadi kan jadi menurut kampus ini nggak terlalu resmi gitu ya, Pak. Dulu kalau dari balik kita misalnya awal masuk itu surat dari Pemda sudah mengiringi, sudah ikut. Gimana, Pak? Ketika awal masuk Trisakti itu surat dari Pemda juga udah dibawa begitu. Akan ada jaminan. Ada, Pak. Alhamdulillah untuk hitam di atas putih, Vela ada MOU, piagam kerjasama, perjanjian kerjasama, dan surat rekomendasi beasiswa dari Bupati itu sendiri sudah ada. Tanda tangan Pak Ahmad waktu itu ya? Iya, betul, Pak. Tapi tidak ada perwakilan dari misalnya Dinas Pendidikan waktu ke Jakarta gitu, ke kampus? Dari Dinas Pendidikan waktu itu menghadiri kampus, ada waktu itu dia yang bertemu dengan langsung dengan dekan itu ya untuk mengurus MOU-nya itu, Pak, gitu. Oh, MOU secara khusus bahkan ya dari kampus dengan ini. Iya. Lengkap. Jadi Novela melalui tes, alhamdulillah. Alhamdulillah lulus ya, Pak. Dengan sebelumnya Novela juga diiming-imingkan kalau seandainya Novela tidak lulus ya Novela tidak akan dikuliahkan. Baik, kalau memang seperti itu Novela akhirnya mengambil bimbel di Ganesha Operasional waktu itu di Gobah Pekanbaru. Alhamdulillah dengan bimbingan dari sana Novela bisa menyelesaikan itu gitu. Nah, dan yang sedihnya itu, yang sedih sekali, yang Vela sayangkan sekali, memang Vela kecewa. Tahun 2014 itu kan MOU dari pemerintah itu tahun 2013. Mereka yang sudah mendapatkan beasiswa di tahun 2013 itu memang sudah mendapatkan. Sedangkan Vela yang 2014 ini belum sama sekali mendapatkan beasiswa itu. Hanya 1 tahun program itu berjalan, Pak. Sedangkan Bupati yang masih menjabat pada saat itu hingga tahun 2015, 1 tahun ke depan dia masih menjabat. Nah, yang itu yang masih Vela pertanyakan, kenapa beasiswa itu belum terselesaikan juga gitu, Pak. Seharusnya di tahun itu masih bisa diselesaikan. Vela bolak-balik dari Jakarta ke Pendarukan dulu. Jadi Vela masuk kampus itu 2014 kan? Iya. Sedangkan Pak Ahmad waktu itu masih menjabat sampai 2015 sebelum Pilkada Riau kan? Iya, betul. Iya. Apa ceritanya ketika ketemu Pak Ahmad, kabarnya lagi? Kabar yang diberitakan itu tidak 100%-nya benar. Novela belum pernah sama sekali bertemu dengan Pak Ahmad di Jakarta, Pak. Ya, oke.
Ya via ini juga via telepon atau ketemu di Pekanbaru nggak? Belum ada di Pekanbaru. Nggak ada inisiatif mau ketemu? Vela sudah menghubungi, selalu apa? Di telepon tuh kadang tidak diangkat, tidak dibalas. Iya. Berarti berita itu satu sisi ya? Dari 2014 Vela menghubungi beliau, Pak. Iya. Artinya berita di Kumparan itu satu sisi ya, tidak ini tidak balance dia, tidak ini tidak menanyai Mbak Novela. Kumparan sudah mempublish itu belum apa? Hanya menanyakan satu sisi ya benar. Iya. Ya kelihatannya salah Pemkab sekarang begitu ya, yang kelihatan dari pemberitaan gitu. Iya. Sedangkan Mbak Vela juga nggak pernah ke Pemkab yang terbaru ini ya, pemerintah Pak Sukiman. Sudah pernah. Jadi sebelumnya Novela sudah bertemu dengan Bapak Suparman waktu itu, Pak. Namun belum ada kejelasan juga. Cara bertatap muka langsung waktu itu di rumahnya beliau, di kantor dinasnya. Namun beliau menyarankan bukan dana itu tidak ada katanya. Dasar hukumnya itu tidak ada. Gimana tidak ada, Pak? Sudah ada tertera MOU dan ininya gitu. Novela katakan gitu. Jadi dari merekanya sendiri minta bahwa Trisakti itu harus menuntut Pemda. Kalau misalnya Pemda kalah, Pemda kasasi dulu, banding dulu. Kalau udah kalah baru dasar hukumnya baru dikeluarkan. Cuman kan tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk Vela mengusahakan Trisakti harus menuntut gitu ya, Pak. Karena bagi Trisakti, maaf kata ini tanda petik nggak ada kepentingan bagi dia pada Novela. Jadi nggak jadi problem bagi mereka. Iya, mau keluar gitu ya. Gitu. Ya Pak Sukiman juga begitu, nggak ketemu atau ini sempat juga? Kalau untuk Pak Sukiman, Vela sudah berusaha mencari informasi untuk bertemu dengan beliau, cuman belum ada dapat. Tapi Vela pada saat beliau menjabat, Vela sudah bertemu dengan asisten 3 dari bupati tersebut dan ingin Vela waktu itu mengunjungi kantor itu kan, tetap juga tidak ada. Bahkan kasusnya ini sudah sampai di Ombudsman dan BPKP, Pak. Jadi adalah teman Vela yang membantu dengan ikhlas sebagai pengacara tanpa Vela bayar 1% pun, Pak. Iya. Dan sudah bolak-balik ke Rokan Hulu dan BPKP dan Ombudsman Riau mengeluarkan fatwa bahwasanya ini tuh hutang, Pemda harus wajib bayar. Cuman dari Pemda itu sendiri belum ada kejelasan. Sahabat sekalian, setelah tadi kita menyimak percakapan saya dengan Novela Putri, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita sikapi. Pertama, jangan pernah ada lagi ke depannya Pemda dalam hal ini menjanjikan beasiswa dalam ketidakjelasan. Yang kedua, marilah kita bergandengan tangan, teman-temannya Novela Putri bekerja sama dengan kitabisa.com menggalang donasi, maka kita bantu sebisa kita saudari kita ini yang dibutuhkan seperti yang tercatat di web tersebut lebih kurang 600 juta, sementara hingga tadi malam baru terkumpul 121 juta. Kita berharap ke depannya muncul satu dokter baru lagi, dan dia adalah Dr. Novela Putri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.